Energi berada di mana-mana, di udara, di perangkat yang sekarang Anda pakai untuk menonton, dan di dalam tubuhmu. Tanpa energi, kita bukanlah apa-apa. Semua yang di sekitar kita memiliki ataupun memerlukan energi untuk digunakan atau dibuat. Secara sederhana, energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja. Energi memungkinkan kita untuk bergerak, melompat, berjalan, dan masih banyak lagi. Energi berada di mana-mana, tetapi lucunya, energi tidak dapat kita pegang ataupun sentuh, karena energi tidak dapat dilihat ataupun dipegang. Kita hanya bisa melihat apa efek dari energi yang kita gunakan pada suatu benda. Energi memiliki banyak bentuk, dan sekarang kita akan membahas beberapa. Potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda dan dapat dilepaskan secara perlahan ataupun sangat cepat. Ada beberapa bentuk energi potensial. Ada energi potensial elektrisitas, gravitasional, dan kimia. Energi potensial elastisitas adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda yang dapat diregangkan dan direlaksasikan. Contohnya adalah karet gelang. Ketika kita menarik sebuah karet gelang, sebenarnya kita mentransfer energi kimia yang kita makan dari makanan kita ke karet gelang tersebut. Ketika kita melepaskannya, karet gelang tersebut akan melepaskan hampir semua energi potensial yang kita masukkan ke dalam karet gelang tersebut. Namun, kita bisa mengkalkulasi seberapa banyak energi elastisitas yang tersimpan di dalam sebuah benda elastis. Jika kita mengetahui konstanta pegas dan peregangan atau penyusutan yang diterapkan pada benda tersebut. Dalam satuan metrik, satuan energi ini adalah joule, sedangkan konstanta pegas menggunakan newton per meter dan peregangan atau penyusutan menggunakan meter. Energi potensial gravitasional adalah energi potensial yang didapatkan karena adanya gravitasi. Energi potensial gravitasional adalah energi yang paling umum ditemukan di kehidupan kita. Energi potensial gravitasional merupakan sebuah cara untuk menentukan seberapa banyak energi yang tersimpan dalam sebuah benda di sebuah ketinggian. Rumus energi potensial gravitasional adalah massa dikalikan dengan kecepatan akselerasi gravitasi dan dikalikan dengan tinggi benda. Kecepatan akselerasi gravitasi merupakan sebuah pengukuran terhadap seberapa banyak kecepatan yang ditambahkan pada suatu objek karena gravitasi seiring dengan pertambahan waktu. Energi inilah kenapa kita merasa menaiki lebih tangga lebih susah daripada menuruninya. Jawabannya adalah karena pada saat kita menaiki tangga, kita menaikkan energi potensial kita. Terakhir, energi potensial kimia adalah energi yang tersimpan dalam ikatan kimia dalam molekul suatu benda. Energi ini biasa dilepaskan dalam bentuk panas akibat penggabungan atau fusi dan pembelahan atau fisi atom. Energi potensial kimia juga dapat ditemukan dalam makanan dan baterai, namun tidak semua energi kimia dilepaskan dalam bentuk panas. Makanan mengandung energi potensial kimia juga, karena makanan mengandung energi yang dihitung dalam kalori. Kalori adalah sebuah besaran satuan energi yang biasanya digunakan dalam makanan. Banyak kalori dalam suatu makanan tergantung dari bahan makanan tersebut. Jadi, sebenarnya saat kita memakan makanan, kita sedang mengisi bahan bakar kita untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Disinilah energi diubah menjadi lemak dan disimpan dalam tubuh kita untuk melakukan kegiatan. Contohnya pada saat kita berjalan, beberapa energi yang kita makan dilepaskan dalam bentuk panas pada permukaan yang menyentuh tanah. Berlanjut ke fusi, dalam fusi reaksi yang terjadi adalah reaksi dari dua atau lebih atom elemen yang bergabung menjadi elemen baru. Ketika dua atau lebih atom elemen bergabung, proses penggabungan ini menghasilkan energi yang sangat besar untuk sebuah molekul elemen. Contoh reaksi fusi adalah dalam inti matahari. Reaksi fusi dalam inti matahari berawal dari sebuah atom hidrogen yang menabrak satu atom hidrogen lainnya. Atom hidrogen tersebut saling menabrak akibat besarnya gravitasi dan tekanan pada inti matahari, sehingga menyebabkan nukleus atom hidrogen yang seharusnya saling bertolak menjadi satu nukleus atom baru. Setelah atom tersebut saling menabrak, hasil tabrakan tersebut adalah deuterium, sebuah elemen hidrogen dengan satu proton dan satu neutron. Selanjutnya, sebuah proton dari nukleus atom hidrogen lainnya bergabung ke dalam deuterium tersebut tadi.
sehingga menghasilkan tritium atau helium triton yang memiliki satu proton dan dua neutron. Jika dua inti atom tritium tadi saling menabrak, maka terbentuklah inti molekul helium 4. Helium 4 ini memiliki dua proton dan dua neutron. Proses penggabungan ini juga melepaskan dua proton yang dapat dilakukan untuk melanjutkan proses fusi dalam inti matahari. Berlanjut ke reaksi fisi, reaksi ini melibatkan satu atom elemen yang terbagi menjadi bagian-bagian lebih kecil. Ketika sebuah atom elemen berpisah dan membuat elemen baru yang lebih kecil, energi juga dikeluarkan dalam inti atom. Contoh dari reaksi fusi adalah di dalam reaktor nuklir. Pada reaktor nuklir yang menggunakan uranium 235, atom uranium 235 yang ditembakkan dengan neutron. Kemudian, setelah neutron tersebut sampai ke dalam inti atom yang terserap oleh nukleus atom U235, atom tersebut akan menjadi tidak stabil. Kemudian, atom tersebut akan berpisah atau terpecah menjadi bagian lebih kecil. Dan perpecahan tersebut menghasilkan 2,35 neutron untuk melanjutkan proses fisi. 1 atom, 2 atom, 4 atom, 8 atom, dan seterusnya. 2,5 neutron inilah yang digunakan untuk menamai uranium 235. Namun, jika reaksi fisi ini dibiarkan begitu saja, maka energi panas yang dihasilkan dan energi potensial dalam uranium 235 akan menjadi sangat besar sehingga reaktor akan meledak. Inilah konsep di belakang bom nuklir. Namun, jika kita dapat menyerap satu neutron yang dihasilkan dari perpecahan tersebut dan membiarkan satu neutron lagi untuk memicu reaksi fisi pada atom lain, kita dapat mengontrol reaksi ini. Sehingga reaksi fisi dari satu atom uranium hanya menyebabkan satu reaksi fisi pada atom uranium yang lainnya. Sekarang akan ada reaksi fisi yang stabil. Tetapi ada reaksi fisi ini harus benar-benar seimbang. Jika terlalu banyak neutron yang terserap, maka reaksi fisi akan berhenti. Jika terlalu sedikit neutron yang terserap, dan kita akan kembali pada bom atom. Bagian terpenting pada proses perpecahan ini adalah energi yang dihasilkan oleh inti atom uranium. Ketika atom uranium terpecah, energi potensial kimianya diubah menjadi energi panas. Panas inilah yang digunakan untuk memanaskan air, mengubah menjadi uap, dan dapat memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Energi kinetik adalah energi dari gerak. Energi ini merupakan energi yang sedang dilepaskan, sehingga dapat membuat satu atau lebih benda bergerak. Energi ini biasanya didapatkan dari perubahan energi potensial, walaupun ada sumber lainnya. Energi ini dapat ditemukan, secara teknis bukan ditemukan, di semua benda yang sedang bergerak. Rumus energi kinetik adalah setengah dikalikan dengan massa dan dikalikan dengan kecepatan dipangkat oleh 2. Dan berikut adalah satuan dari variabel masing-masing. Contoh dari energi kinetik adalah kecepatan sebuah bola yang sedang melambung tinggi. Pada saat bola dilempar, energi dikeluarkan oleh otot tangan kita mengubah kecepatan bola tersebut dari 0 hingga kecepatan bola tersebut di udara. Energi kinetik adalah hasil penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Energi mekanik terbentuk karena posisi dan pergerakan suatu benda. Rumus energi mekanik adalah rumus energi kinetik ditambahkan dengan rumus energi potensial. Energi mekanik adalah energi potensial yang sedang dilepaskan ke dalam bentuk energi kinetik ataupun bentuk energi lainnya. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa total energi sebuah sistem akan tetap konstan atau selalu sama apapun yang terjadi. Hukum kekekalan energi terbagi menjadi 2. Berikut hukumnya. Hukum kekekalan energi pertama berisi, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, yang berarti bahwa kita tidak dapat menciptakan energi, melainkan kita hanya mengubah satu bentuk energi ke bentuk yang lainnya. Hal yang sama juga terjadi pada permusnahan energi. Kita tidak dapat memusnahkan energi, namun kita hanya mengubah bentuk energi yang sedang dipakai menjadi bentuk yang lain. Hukum ini berlaku kepada energi secara keseluruhan. Hukum kekekalan energi yang kedua berisi, dalam semua pertukaran energi, jika tidak ada energi yang masuk atau keluar dari sistem, energi potensial keadaan akan selalu lebih kecil dari keadaan awal, yang secara sederhana mengatakan bahwa energi biasa terlepas dalam bentuk energi yang kita tidak inginkan. Misalnya pada mesin mobil, kita hanya membutuhkan energi kinetik dari mesin, namun beberapa energi terlepas begitu saja ke atmosfer dalam bentuk panas, bunyi, dan lain-lain. Inilah bentuk dari energi yang terbuang dari mesin mobil. Hukum ini berlaku untuk energi mekanik saja.
Energi memiliki banyak bentuk, namun kita tidak dapat melihatnya ataupun menyentuhnya. Energi adalah tulang punggung dari semua kegiatan yang kita lakukan. Energi memungkinkan kita untuk bergerak dan melakukan hal yang lainnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di episode selanjutnya.